na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma ya alimal ahwal ya muttali'as sarair wa ya man ala kulli syai'in qadir iqdi hajatina wa hawaijil muslimin wa yassir umurana wa umural muslimin wa haqqiq amalana wa hawwil ahwalana ila ahsanil hal waktubna minan najihin. Allahumma lana atami'una fi 'ata'ika raghibun wa ridhaka mustaslimun liqada'ika yassir lana ma yujibu lana ila najah minal a'mali salihah wa waffiqna lima yardak. Allahumma hdina bihidayatika waj'al mimma yusari'una. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa tariqan ilal haq wa hadiyatan ilal jannah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kula muliaken Rois Syuriah PCNU Kabupaten Indramayu Bapak Kiai Haji Ahmad Baidoi Bilal, yang saya hormati jajaran pengurus PCNU Kabupaten Indramayu, seluruh ketua-ketua lembaga yang hadir, dan seluruh warga Nahdlatul Ulama yang saya banggakan. Wabil khusus keynote speaker kita, tamu kita adalah yang terhormat Bapak Kardaya, anggota Komisi 9 DPR RI Republik Indonesia, yang saya muliakan Bapak Kepala Balai Besar POM Bandung Bapak Sukardi Dharma SSI, yang saya banggakan. Alhamdulillah wa birahmatillah, pada siang yang cerah ini kita bisa bersama-sama menjalankan aktivitas. Semoga aktivitas kita semua mendapatkan manfaat dan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita semua ini kedatangan tamu dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau disingkat menjadi BPOM, melalui jalur DPR RI Komisi 9 yang bermitra dengan Lembaga Kemaslahatan Keluarga PCNU Kabupaten Indramayu atau yang disingkat menjadi LKKNU Kabupaten Indramayu, di mana lembaga ini adalah di bawah naungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Saya ucapkan aplaus buat ketua LKKNU yang sudah bermitra. Yang terhormat Ketua LKKNU Bapak Yahya Esosi, yang saya hormati juga Ketua LKNU Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Bapak Kafi. Dua-duanya ini dua lembaga yang concern terkait persoalan yang hubungannya dengan kemaslahatan umat dan kesehatan umat. Alhamdulillah,
bisa bekerja sama dengan Bapak Sukardi selaku sebagai Bapak Kepala Balai Besar POM Bandung ya Pak. Melalui jalur Bapak Kardaya, terima kasih atas kunjungannya. Jadi BP POM itu adalah Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Kita hidup di Kabupaten Indramayu ini harus mengontrol segala asupan-asupan yang masuk dalam diri kita. Kita diperintahkan oleh Allah, kulu washrobu hanian. Makanlah, minumlah yang enak, yang nyaman, yang tentram, yang higienis, yang penuh dengan kesehatan. Tetapi dalam makanan dan minuman itu juga ada komposisinya. Makan kalau berlebihan juga akan membuat kita sakit. Minum juga kalau kita berlebihan akan membuat kita merasa tidak nyaman dalam badan kita. Begitu juga kita dalam mengonsumsi obat-obatan. Kalau kebanyakan juga itu akan overdosis. Ndase miring-miring gone. Kurang standar juga akan tidak bisa menyegarkan kesehatan atau menyegarkan pertumbuhan-pertumbuhan. Oleh karena itu penting warga Nahdlatul Ulama untuk mengetahui persis bagaimana kita memakan dengan baik sesuai dengan kadarnya. Bagaimana kita minum dengan baik sesuai kadarnya. Juga bagaimanapun kita bisa mengobati diri kita yang sakit ini harus dengan ukuran-ukuran dan komposisi yang dianjurkan oleh kesehatan. Oleh karena itu, terima kasih kedatangan Pak Kardaya dengan Bapak Sukardi ini dalam rangka upaya bersama-sama untuk mensosialisasikan apa-apa yang tadi saya sampaikan itu. Karena kita selaku sebagai umat manusia diperintahkan oleh agama adalah menjaga harga diri kita. Ya dalam bahasa Maqasidus Syariah itu disebut dengan hifdzun nasl dan hifdzul aql. Akal kita harus dijaga biar kita itu tidak picik, biar otak kita itu selalu positif. Kalau pikiran kita selalu positif, maka insya Allah ketahanan tubuh kita, kesehatan kita akan terjaga. Begitu juga fisik kita itu harus dijaga. Kita ini upaya beraktivitas 1 hari 1 malam berapa jam. Asupannya harus apa saja, dosisnya dengan menggunakan apa saja. Maka di siang yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang akan mensosialisasikan. Agar tubuh kita terus mengalami pertumbuhan yang baik, kesehatan kita terjaga dengan baik, akal kita juga tidak terusak oleh obat-obatan. Barangkali itu saja dari saya selaku sebagai ketua PCNU, dan saya memohon kepada Pak Kardaya ke depan ini lebih berkepanjangan, lebih sustainable dalam rangka entah itu bentuknya kerjasama atau MOU, karena setelah kita mengalami COVID-19, pandemi yang berkepanjangan ini, ekonomi kita merosot. Karena kemerosotan ekonomi kita ini harus sesegera mungkin diantisipasi. Salah satu mengantisipasi ekonomi kita agar terus stabil, maka badan kita yang utama adalah harus sehat walafiat. Pengen sehat walafiat, mangannya aja padu-paduan baik. Sega goreng dicampur karo kopi, dicampur karo gorengan boleh diarong dina kayak bledak gawake. Jadi asupan apa saja yang harus dikonsumsi oleh kita ketika kita menjalankan aktivitas berapa jam dalam 1 hari. Nah ini juga terima kasih kedatangannya untuk kita sendiri, karena Pak Kardaya saya ini gampang sakit karena aktivitasnya terlalu banyak, ngedrop lagi. Nah kira-kira kita tidak gampang ngedrop itu, maka kita harus mengikuti sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kardaya dan Bapak Sukriyadi
dalam upaya-upaya menjaga stabilitas kesehatan kita melalui asupan apa saja yang harus kita lakukan. Barangkali itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Mustafa. Berikutnya kita lanjut ke pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh anggota DPR RI Dapil Jabar 8. Bapak Dr. Insinyur Haji Kardaya Warnika DEA. Beri aplaus yang meriah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Baidowi Bilal, yang saya hormati Bapak Mustafa Ketua PCNU Indramayu, yang saya hormati Bapak Sukriyadi Dharma SSI SH Apoteker, Kepala Balai Besar POM Bandung, Jawa Barat, yang berkantor di Bandung, berserta rombongan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sangat muliakan. Pertama-tama, saya sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon, bagi saya wajib hukumnya kalau datang ke suatu tempat, lebih khusus ke daerah pemilihan saya mengingatkan kembali, memperkenalkan kembali diri saya. Jangan sampai saya datang ke daerah pemilihan saya, tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tidak mengenal saya, atau bapak-bapak, ibu-ibu bisa ngomong, "Loh, kok ujug-ujug?" Ujug-ujug tuh bahasa Indonesianya apa ya? Nah, tiba-tiba datang nyelonong ke sini tanpa mengasih tahu siapa saya. Maka untuk itu perkenankan saya untuk memperkenalkan dulu, memperkenalkan lagi siapa saya. Nama saya adalah Kardaya Warnika. Tolong nanti kalau menyebut nama, saya lebih suka kalau tidak disebutkan titel-titelnya. Karena titel itu bukan nama. Nama saya adalah Kardaya. Warnika adalah nama bapak saya. Jadi namanya Kardaya Warnika. Nah, titel-titel nantilah itu disebutnya. Kalau pas nebus gaji, terima honor, apa itu kadang-kadang penting. Titel-titel, tapi kalau urusan nama saya adalah Kardaya Warnika. Saya itu, berikutnya coba, kalau ada yang belum tahu orang mana, reangku wong perbatasan antara Dermayu, Kabupaten Dermayu, Kabupaten Cirebon. Saya orang kampung. Kampung saya ya kampung sekali lah, kampung banget.
dulu kalau setiap ketemu saya, lalu ada acara-acara yang seperti ini, Kiai Said Agil selalu bicara, memperkenalkan bahwa Kiai Said dari Kempek. Lalu nyebut lagi, Kempek itu kampung katanya, tapi ada yang lebih kampung lagi, yaitu kampungnya Pak Kardaya katanya. Selalu mengatakan begitu. Bagi saya, jadi orang kampung itu saya tidak minder, tidak berkecil hati. Ayam kampung lebih mahal daripada ayam negeri. Ya, ayam kampung lebih mahal dari ayam negeri. Jadi saya dari orang kampung juga nggak pernah minder, nggak pernah berkecil hati. Berhadapan dengan siapapun tidak pernah berkecil hati. Berhadapan dengan menteri, presiden, ke luar negeri mewakili Indonesia juga, saya tidak pernah berkecil hati. Tidak pernah minder, tidak pernah malu. Hari ini saya malu karena banyak ibu-ibu. Saya tuh kalau ngomong di depan ibu-ibu biasanya malu gitu. Biasanya malu karena banyak ibu-ibu. Tadi izinkan atau maafkan kalau saya agak gemeteran sedikit. Saya lahir di desa Slendra. Slendra itu kertas maya ngetan. Slendra. Saya orang Slendra, Kecamatan Gegesik, tetapi dekatnya ke Indramayu, dekat kertas maya. Nah, lalu saya kecilnya di Arjawinangun. Tapi kalau sekolah, kalau libur ya balik maning ning Slendra. Jadi saya kecilnya di Arjinangun, lalu sekolah SD menamatkan di Arjinangun. Kenapa di Arjinangun? Karena di kampung saya sekolah itu cuma sampai kelas 3 SD. Jadi saya ikut ke Arjawinangun, ikut nenek. Kenapa ikut nenek? Karena ibu saya meninggal waktu saya umur 4 tahun. SMP di Arjinangun juga, SMA tinggal di Arjinangun, SMA-nya di Palimanan, madrasah ngaji di Arjinangun. Dan saya itu untuk masyarakat NU, saya itu dari kecil NU. Waktu sekolah di Arjinangun ya ikutnya IPNU. Kegiatan IPNU, apa drum-bendannya IPNU. Setelah bekerja, saya bergaulnya dengan orang-orang teman-teman sahabat saya yang dari NU. Jadi dengan NU saya itu ya sudah menganggap saudara sendiri, menganggap bahwa ini adalah teman seperjuangan sendiri. Bagi saya, bahasa guyonane, NU itu adalah partai. Jadi saya partainya NU, tapi cabang Gerindra. Karena apa? Ada orang NU yang di PKB, ada yang di P3, ada yang PDI, ada yang di mana-mana. Pokoknya yang berkuasa tuh NU. Karena NU ada di mana-mana. Nah, saya di NU saat ini ikut sebagai Dewan Pakar Ikatan Sarjana NU atau ISNU. Jadi saya masih sebagai Dewan Pakar di ISNU. Nah, lalu karena perkenalan itu harus komplit, jadi saya harus terus terang buka semuanya. Saya punya istri 1, jadi harus ngaku ini. Istri 1, kenapa belum nambah? Karena izinnya susah. Punya anak 3, punya putu 6. Jadi sudah, itulah harta saya yang paling utama. Yang lain itu nggak ada artinya. Itu adalah harta saya yang paling utama. Saya kalau di sini, pulang ke sini, ke Indramayu, ke Cirebon, rumah saya di Gegesik.
Karena apa rumah saya digegesik? Karena istri saya orang gegesik, supaya istri saya seneng. Jadi saya bikin rumahnya digegesik. Tetapi kalau awan ya ngeluyur ke Dermayu sampai pingin yang patrol kemana-mana saya. Nah itu. Kalau di Jakarta rumah saya di Jalan Baladewa Duren Sawit, Jakarta Timur. Persis di depannya rumahnya Ketua MPR Bambang Susatyo. Jadi Bambang Susatyo itu rumahnya di depan rumah saya, persis. Bedanya rumah saya 1, rumahnya Bambang Susatyo 7 berderet. Itu bedanya. Dan kebetulan anak saya kawin sama anaknya Bambang Susatyo, jadi besan lah. Jadi saya berbesanan dengan ketua MPR yang dari Golkar gitu. Tapi bagi saya partai itu nomor 2 lah, yang nomor 1 orangnya dulu lah. Itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah saya dulu kerja sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri saya 30 tahun lebih. Jadi udah mentok lah. Saya katakan saya 10 tahun jadi pegawai negeri malah nggak naik-naik pangkatnya, golongannya. Karena sudah mentok gitu. Jadi ke atas sudah kasih 4E, ke atas nggak bisa lagi, nggak ada 4F, nggak ada 4H, nggak ada. Jadi saya 4E itu. Jabatan saya terakhir di pemerintahan adalah sebagai Direktur Jenderal Energi Terbarukan, sebelumnya adalah Kepala BP Migas, sebelumnya adalah di Dirjen Migas dan lain sebagainya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sangat saya muliakan, sekarang saya masuk ke kenapa saya datang ke sini. Kenapa saya datang ke sini? Saya datang ke sini karena pengen ketemu dengan warga NU, itu yang pertama. Kalau saya datengin satu persatu ke rumahnya ya nggak mungkin lah. Jadi saya sebut dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Haji Kardaya Warnika Dea. Ini Dea penting karena menandakan beliau S3 di Prancis dan ternyata S1-nya di ITB, S2 dan S3-nya di Prancis. Yang saya hormati Roy Surya PCNU Kabupaten Indramayu, Kiai Haji Ahmad Baidowi Bilal yang tadi sudah mengantarkan dan memimpin kita dalam doa, mudah-mudahan Allah ijabah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu, Kiai Haji Muhammad Mustafa. Yang saya hormati ketua-ketua lembaga PCNU Indramayu, ketua-ketua Badan Otonom PCNU Kabupaten Indramayu, Bapak Ibu sekalian, para nahdliin di Kabupaten Indramayu dan teman-teman saya dari Balai Besar POM di Bandung. Kenapa penting kami sebutkan di Bandung ini? Karena kantor kami memang di Bandung, tapi wilayah pengawasan kami seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, termasuk di Indramayu dan Cirebon. Karena Pak Kardaya ini beliau lahir di perbatasan antara Cirebon dan Indramayu. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, edukasi bersama dengan tokoh masyarakat Kabupaten Indramayu, yaitu anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Dr. Insinyur Haji Kardaya Warnika Dea. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi terakhir penutup risalah, dan semoga kita dan seluruh anak cucu kita di akhir kemudian mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan materi. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya
Sukriyadi Dharma, sarjana sains apoteker. Kalau dari nama saya kelihatannya dari Jawa. Memang saya dari Solo, tapi tepatnya di Sulawesi. Saya orang Sulawesi Selatan, tepatnya di Sidrap. Dan sebelum saya tugas di Bandung, saya bertugas sebagai Kepala Balai Besar POM di Lampung, dan kebetulan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terpilih itu ketika kami Kepala Balai Besar POM di Lampung, dan mengawal sampai mulai dari awal sampai selesainya pelaksanaan kegiatan Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung. Yang terpilih adalah beliau Kiai Haji Holil Sakat dan Rais Surya Iftaul Anwar yang jadi. Kemudian sebelumnya kami tugas di Papua, sebelum di Lampung di Papua, sebelum di Papua di Banten, sebelum di Banten di Jakarta, sebelum Jakarta Gorontalo, sebelum Gorontalo di Manado. Dan saya kebetulan sekretaris Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara di tahun 2014. Tadi saya memperkenalkan diri sama Pak Kardaya karena beliau adalah mantan PNS dengan pangkat tertinggi. Kalau militer dan polisi itu jenderal penuh. Beliau bilang 10 tahun sudah tidak bisa naik lagi karena pangkat yang tertinggi PNS itu yang kita idam-idamkan itu ya sudah itu 4E, itu jenderal bintang 4. Tidak ada lagi di atasnya. Ya kalau mau ke atas itu sisa surga. Itu tak ada lagi di atasnya. Nah, kami membenarkan diri ke beliau ini ISIS. Ikut sana, ikut sini. Jadi suka ikut di NU, suka ikut di Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang pangan olahan. Nanti tim saya kalau masih kurang akan menyampaikan terkait materi lain. Lanjut. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu para Nahdiyin di Indramayu, Bapak Ibu harus berterima kasih kepada Pak Kardaya dan pengurus cabang NU di Indramayu karena titik komunikasi informasi edukasi ini bekerja sama antara Komisi 9 dan Badan POM itu ditentukan oleh beliau dan timnya. Beliau yang menunjuk kegiatan ini dilaksanakan di PC Indramayu ini. Jadi kalau tidak ada beliau menyampaikan ke sini, maka kita akan susah melakukan atau tidak melakukan ini. Bu Rera, mungkin kenapa langsung materi ya? Kenapa kita tidak foto-foto dulu ya? Kenapa kita tidak foto-foto dulu ya? Nanti, oh iya fotonya sesi fotonya udah selesai baru. Oh ya. Bersamanya terakhir. Oh, dia akan duduk terus. Oh ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa perlu pangan aman dan bermutu itu? Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang tidak bisa lihat dengan mata batin. Karena kasus-kasus keracunan makanan itu banyak terjadi, ya. Kita lihat di pemberitaan ada sejumlah warga Ciamis diduga keracunan makanan. Ada izin edar dari Badan POM, kodenya MD, diikuti oleh 12 digit. Kalau industrinya dibikin di Indonesia. Kalau industrinya dibuatnya atau kalau makanan itu dibuat atau industrinya di luar Indonesia, kodenya ML, diikuti oleh 12 digit, 12 angka. Nah, itu izinnya harus dari Badan POM. Izin edar dari Badan POM itu adalah pangan olahan yang resikonya sedang atau tinggi. Termasuk di dalamnya produk daging, kalau dia daging basah. Tapi kalau dia daging kering, boleh izinnya di pangan industri rumah tangga. Pangan industri rumah tangga itu izin edar juga dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Kalau dibikinnya di Indramayu, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Ya, apakah ada makanan yang tidak memiliki izin edar? Ada. Makanan yang masa simpannya atau masa konsumsinya kurang dari 7 hari. Misalnya yang ada di dalam dos ini, ya, pangan-pangan basah ini yang ada di atas itu, yang belum sempat dimakan karena sudah keburu disuruh jadi narasumber, itu izin edarnya tidak wajib karena masa konsumsinya kurang dari 7 hari. Jadi tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan apa,
dikonsumsi kurang dari 7 hari. Makanya ada roti yang tanpa izin edar kalau dia dikonsumsi kurang dari 7 hari. Bapak Ibu, ini 5 kunci keamanan pangan. Kunci yang pertama, ini 5 kunci keamanan pangan, namanya aja kunci. Bapak Ibu hanya bisa dapat pangan yang aman kalau memegang kunci ini. Sama dengan kunci surga, Bapak Ibu tidak bisa masuk surga kalau tak pegang kuncinya. Salah satu kuncinya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi ini kunci keamanan pangan. Kunci yang pertama, jagalah pangan pada suhu aman. Apa yang dimaksud dengan jagalah pangan pada suhu aman? Jadi Bapak Ibu harus menjaga pangan itu sesuai dengan suhu yang diharapkan. Misalnya, Bapak Ibu membeli daging, tidak boleh simpan di pintu kulkas, karena itu bukan untuk tempat penyimpanan daging. Daging itu harus di freezer, agar supaya kalau ada mikroba yang terkontaminasi di daging itu, dia tidak ikut bertumbuh, karena hampir banyak mikroba yang tidak berkembang di suhu beku. Ya, jadi dia berhenti berkembang. Tidak mati tapi berhenti berkembang. Nanti kan pada saat diolah, dimasak atau digoreng, baru mikrobanya mati. Tapi kalau dia ada mikroba, ada bakteri, dia berhenti berkembang di suhu beku. Makanya kalau Bapak Ibu simpan di pintu kulkas, dia akan berkembang terus karena tidak disimpan di suhu yang sesuai. Sayur jangan disimpan di freezer, nanti tidak bisa digigit kangkungnya. Nah, simpan di bawah. Jadi itu yang dimaksud dengan jagalah pangan pada suhu aman. Contoh juga, misalnya air ini, tanpa menyebut merek ya, ini tidak boleh terkena cahaya matahari langsung, karena kalau terkena cahaya matahari langsung, ini rusak dan bermigrasi. Itu yang dimaksud dengan menjaga suhu aman. Kemudian masaklah dengan benar. Nah, inilah yang disampaikan tadi Pak Kardaya tadi. Masaklah dengan benar. Masak segala sesuatu sampai matang. Tadi itu ada contoh. Coba kembali ke contoh yang sate. Sate. Ini sate, bukan dilarang makan sate ya, disuruh berhati-hati. Jadi menurut agama, apa-apa yang berlebihan itu pasti jelek, ya. Menurut agama Islam, apa-apa yang berlebihan itu pasti jelek. Dibahaya fisik kali. Oh tadi yang sate, gambar sate. Gambar sate. Nah ini ya, kalau misalnya kita ada sate misalnya nih, ada logam beratnya, ada bensopirnya. Kalau kita mengkonsumsi terus menerus tanpa batas, maka kita akan terkontaminasi dengan bensopiren. Ya, lanjut. Tadi 5 kunci keamanan pangan. Jadi harus dimasak dengan benar. Mau daging apapun dimasak dengan benar. Masak sampai matang, jangan setengah matang. Karena kalau setengah matang itu tadi yang disampaikan, bisa jadi menyebabkan ada bakteri yang tumbuh di situ, dan kemudian kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan berkembang dengan pesat. Itulah yang menyebabkan penyakit. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pisahkan pangan matang dengan pangan mentah. Bapak Ibu paham ini? Kalau Bapak Ibu belanja di pasar, jangan campur antara pangan yang langsung siap dikonsumsi, misalnya kue yang seperti ini yang tidak dibungkus atau buah, dengan pangan yang masih mentah, misalnya daging atau ikan mentah. Karena kenapa? Itu bisa menyebabkan perpindahan cemaran. Yang dimaksud dengan cemaran itu kotoran, ya. Jadi zat pengotor yang ada di ikan atau ayam pindah ke makanan yang siap atau matang untuk dimakan, langsung dimakan. Jadi pisahkan antara makanan yang siap untuk dimakan. Kalau kita ke pasar itu banyak beli kue-kue misalnya, kue jajanan, itu kan mau langsung dikonsumsi di rumah. Jangan dimasukkan dalam satu tempat, satu wadah dengan pangan yang masih butuh proses, misalnya daging ayam mentah, daging ikan mentah, daging apapun yang mentah, atau sayuran juga yang masih butuh proses. Nah, itu jangan dicampur. Dan yang keempat, jagalah kebersihan. Kebersihan yang dijaga adalah kebersihan dapur, kebersihan peralatan masak, dan kebersihan diri sendiri. Jangan kukunya hitam, baru dari buang air besar, belum cuci tangan, Bapak Ibu sudah pegang ikan. Ya, maka bakteri yang keluar dari kotoran itu habis dipegang, pindah ke makanan, Bapak makan lagi. Ya, seandainya bisa
setiap Bapak Ibu buang air besar, cuci tangan atau tidak cuci tangan, Bapak Ibu bisa lihat di mikroskop, pasti Bapak Ibu tidak mau makan. Karena kelihatan kotorannya, bakterinya. Yang namanya E. coli. E. coli patogen atau yang berbahaya itu adalah E. coli yang keluar dari tubuh lewat kotoran, kemudian kita masukkan lagi. Nah, itu yang menyebabkan keracunan. Ya, itu beracun, patogen. Kunci yang terakhir adalah gunakan air dan bahan baku yang aman. Ya, jadi airnya harus air bersih dan bahan bakunya harus dibersihkan. Nah, kalau Bapak Ibu memegang 5 kunci ini, ya, simpan makanan pada suhu yang sesuai pangannya. Dan yang kedua adalah masaklah dengan benar. Yang ketiga, pisahkan antara pangan yang matang dengan pangan yang yang belum matang, ya, mentah dan matang. Dan kemudian yang keempat, jagalah kebersihan dapur, kebersihan peralatan dapur, kebersihan diri sendiri. Dan yang kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Aman itu bersih. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan terkait pangan. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit, tadi Pak Kardaya sampaikan terkait obat tradisional. Bapak Ibu, obat tradisional itu adalah obat yang digunakan secara turun-temurun. Kalau yang kita sebut jamu, ya, sebelumnya tadi ada jamu. Jamu itu adalah yang kita konsumsi berdasarkan resep atau turun-temurun dari orang tua. Ya. Nah, kalau ini dari obat tradisional, tidak mungkin efeknya cepat. Jadi tidak mungkin efeknya cepat. Nah, sekarang ada kopi atau obat tradisional yang katanya bisa obat kuat laki-laki. Obat kuat laki-laki itu olahraga, bukan minum obat tradisional. Jadi ada obat tradisional atau kopi yang mengklaim obat kuat laki-laki. Apa kenyataannya, Pak Kardaya? Kita kemarin membongkar kasus kopi untuk obat kuat laki-laki. Ternyata isinya Viagra. Isinya Viagra. Bapak-bapak tahu itu Viagra? Iya. Jadi isinya Viagra, sama dengan mengkonsumsi Viagra. Nah, ini adalah bahan kimia obat. Obat yang dimasukkan ke dalam obat tradisional. Bapak Ibu tahu efeknya obat yang dimasukkan ke obat tradisional? Kita pikir, tadi Pak Kardaya sampaikan, kita pikir bahwa itu obat tradisional, jadi kita konsumsi terus-menerus. Karena perasaan kita enak, efek yang kita inginkan bagus. Ada juga yang kena asam urat, minum itu jamu kelenceng, perasaannya enak. Karena isinya obat dokter. Yang sering kita sebut di lapangan itu obat dokter. Obat dokter itu artinya obat yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Diserahkan oleh apoteker, di apotik, ataupun di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan. Itu dimasukkan ke dalam obat tradisional, ya terang aja sembuh. Bapak Ibu, kalau Ibu ke dokter, dikasih obat, dia bilang minum 3 kali 1 sehari. Ada yang berani minum 3 tablet sekali? Pasti karena takut mati kan? Takut keracunan. Nah, obat tradisional itu tak ada dosisnya. Dia masukkan itu obat semua ke situ. Bapak Ibu minum itu sama dengan meminum obat 3 kali 1 sekaligus. Makanya cepat sembuh, tapi cepat mati. Cepat sembuh, ya, cepat sembuh, tapi cepat mati. Apa itu cepat mati? Karena ginjal Bapak Ibu rusak. Hati Bapak Ibu rusak. Karena obat kimia yang diminum tanpa dosis, tanpa waktu yang jelas, dengan dosis yang berlebihan, itu akan menyebabkan kerusakan organ-organ vital. Ya, itu kenapa obat tradisional itu minum kelenceng cepat sembuh. Ya iya, itu sama dengan minum obat dokter sekaligus, memang cepat sembuh, tapi cepat juga mati. Ada obat tradisional yang mengklaim bisa membuat kurus. Nah, ini banyak perempuan yang pakai. Katanya obat pelangsing. Obat pelangsing itu jangan makan berlebihan. Olahraga, tidur cukup. Langsing itu. Tapi kalau pengen makan terus langsing, minum obat tradisional, itu isinya sibutramin. Sibutramin itu obat kimia untuk memutus rantai lapar sehingga kita tidak lapar. Tapi itu efeknya bisa
membuat organ-organ tubuh rusak. Terakhirnya wafat, meninggal juga. Saya punya teman beberapa udah saya bilang jangan minum, minum juga mati. Iya. Itu susahnya manusia, dikasih tahu tak mau mendengar. Makanya kalau kita bilang surga, tidak ada yang mau mendengar. Begitu kita bilang neraka, baru mau mendengar. Makanya katanya jangan selalu diancam dengan neraka. Ya, aku bilang surga nggak ada yang mau. Takutnya sama neraka. Ya. Jadi itu ya obat tradisional. Ini obat tradisional, bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan atau bahan mineral yang didapat dari alam untuk diolah menjadi obat tradisional. Kalau obat kimia itu bukan obat tradisional. Lanjut yang penandaan. Ini penggolongannya. Kalau jamu itu pembuktiannya empiris. Empiris itu berdasarkan pengalaman turun temurun. Misalnya orang tua kita minum apa? Minum kumis kucing, kemudian kencing manisnya menurun. Itu namanya bukti empiris. Tapi bahan bakunya tidak terstandar, jadi tidak ada standarnya. Mau 5 helai, mau 10 helai, itu tidak bisa distandarisasi. Sebenarnya apa yang keluar? Kalau obat herbal terstandar, sudah dibuktikan cuma uji praklinik. Uji praklinik itu menggunakan hewan coba, ya, hewan coba. Mau kelinci kah, mau mencit kah, mau tikus kah, untuk mencoba ini. Kemudian bahan bakunya sudah distandarisasi, artinya sudah ketahuan apa bahan baku yang terkandung misalnya di kumis kucing tadi. Dan yang ketiga fitofarmaka, pembuktiannya ini sudah klinik, uji klinik itu sudah dicobakan kepada manusia. Jadi ini sudah setara dengan obat kimia. Nah bahan bakunya juga sudah distandarisasi dan produk jadinya juga sudah distandarisasi, artinya sudah diuji. Bapak Ibu sekalian, untuk obat tradisional jangan sekali-sekali percaya bahwa obat tradisional itu cepat memberikan efek. Tak ada obat tradisional itu cepat memberikan efek. Yang cepat memberikan efek itu obat kimia. Kalau obat tradisional itu kita pakai beberapa waktu baru kelihatan efeknya. Harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi harus sabar untuk menggunakannya. Tidak bisa obat tradisional itu tiba-tiba cepat, nggak bisa. Itu pasti ada obat kimianya. Mau obat asam urat, mau pegelinu, mau ramping, langsing, mau kuat, itu tak ada. Itu semua isinya obat kuat. Obat kimia. Kalau obat kuat isinya mesti Viagra. Namanya sildenafil, tadalafil. Kalau misalnya obat pelangsing itu isinya mesti sibutramin. Itu memang digunakan untuk memotong saraf agar supaya orang tidak lapar. Kemudian kalau misalnya asam urat, itu isinya mungkin apa itu? Prednison kah? Obat apa sih kalau asam urat itu? Pokoknya isinya asam urat, ya, isinya obat asam urat. Ini nomor izin edar kalau obat tradisional, Bapak Ibu. Kalau TR itu artinya dibuat dari Indonesia, kalau TI itu artinya import, ya. Kalau TL itu artinya obat tradisional yang berdasarkan lisensi. Kalau HT itu obat herbal terstandar, FF itu farmaka, kemudian itu yang QD itu obat kuasi. Lanjut. Ini larangan pada obat tradisional, etil alkohol tidak boleh lebih dari 1%, ya. Tidak boleh ada bahan kimia obat, kemudian tidak boleh mengandung narkotik atau psikotropik, jadi intinya obat, ya. Kemudian karena begini, ada obat tradisional sekarang yang lagi lagi tren, ya. Kalau di Pontianak itu apa namanya, Bu? Daun kratom, ya, kratom. Nah, kratom itu di Pontianak digunakan sebagai obat tradisional. Ternyata kratom itu, ya, itu efeknya seperti ganja. Makanya sekarang lagi dibatasi. Seperti ganja. Kalau ganja itu sebenarnya tumbuhan kan? Kalau ikut definisi obat tradisional, ganja itu masuk obat tradisional karena dia berasal dari tumbuhan. Makanya larangannya pada obat tradisional tak boleh ada narkotik atau psikotropik karena ganja itu termasuk ke dalam golongan narkotik golongan 1. Ya, Bapak Ibu, itu untuk obat tradisional, ya. Jadi berhati-hati minum obat tradisional, jangan pengen efeknya cepat tapi kemudian berbahaya. Ini contoh obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, ada tangkur buaya. Kalau sudah tangkur buaya itu pasti obat kuat, ya.
Karena biasanya setelah kuat dia jadi buaya. Ya. Nanti hati-hati pakai ini, bukan cacar monyet yang mau kena, cacar buaya. Kemudian ini ada contoh-contoh obat, mungkin Bapak Ibu sering lihat, ada Putri Sakti, ada Wanyong. Biasanya memang kalau bukan pegelinu, asam urat, obat kuat atau obat pelangsing. Lanjut. Saya akan menyinggung tentang kosmetik, Bapak Ibu kosmetik, ya. Kalau ibu-ibu lihat iklan, ada kan yang bilang bisa memutihkan dalam waktu 3 hari atau 7 hari. Pernah lihat? Saya ini, Bu Rera ini masuk farmasi tahun 80-an. Saya masuk farmasi tahun 90-an. Kemudian kerja di Bepom. Kalau ada senyawa yang bikin putih itu, saya bukan baju saya aja yang putih, saya ikut putih. Ya, saya juga sudah putih. Kalau betul-betul ada pemutih yang aman itu. Artinya apa? Semua kosmetik yang mengklaim cepat memutihkan itu bohong. Tak ada itu barang. Ya. Yang ada kosmetik itu hanya mencerahkan. Kalau yang putih dia putih cerah, yang kuning dia kuning cerah, yang coklat dia coklat cerah. Nah, yang hitam hitam manis. Tak ada cerah-cerah. Ya, jadi kalau ada kosmetik yang mengklaim bahwa dia cepat memutihkan, itu pasti isinya kalau bukan merkuri, isinya hidrokinon. Hidrokinon itu efeknya cepat memutihkan karena dia menipiskan kulit. Tapi Bapak Ibu, selamat datang Bapak. Mangga Pak. Oh. Selamat datang Pak Dokter. Jadi kita sudah harus bicara berhati-hati ini karena Pak Dokter sudah hadir, kepala rumah sakit di sini. Adanya Pak Kardaya. Izin saya lanjut Pak Dokter. Nah, kalau misalnya krim-krim yang mengklaim cepat memutihkan itu, isinya kalau bukan merkuri, merkuri ini digunakan untuk memisahkan antara emas dan yang bukan emas, untuk memurnikan emas. Ditambang pun sudah dilarang, saking berbahayanya. Kalau enggak hidrokinon, hidrokinon ini sejenis obat keras yang hanya dijual di apotek menggunakan resep dokter untuk penyakit-penyakit kulit tertentu. Nah, itu yang biasa ditambahkan di krim, ya. Jadi ditambahkan di krim untuk cepat putih. Hidrokinon misalnya, memang akan cepat memberikan efek putih, memerah, putih, dan itu harus dipakai seumur hidup. Kalau Bapak Ibu sudah memakai, kalau tidak pakai itu Ibu, maka akan timbul flek hitam. Ya. Jadi cuma dua ini pilihannya. Bapak Ibu pakai terus, kalau pakai terus akan menyebabkan kanker, terakhirnya kanker kulit, atau tidak pakai. Kalau tidak pakai akan muncul flek hitam. Nah, makanya jangan mendekati kosmetik-kosmetik seperti itu. Yang klaim-klaimnya berbahaya, tidak ada izin edarnya, cuma pot-pot putih apa segala macam. Kecuali kalau ibu, bapak konsultasi ke dokter karena penyakit atau riwayat kulit tertentu. Nah, itu pasti diberikan krim atau apa yang tanpa izin edar. Memang ada resep dokternya. Yang lebih berbahaya lagi sekarang ada terpenoin, ya, asam retinoat. Itu efeknya kalau perempuan yang make itu memang cepat memutihkan. Kalau dia hamilnya anaknya pasti lahir dengan cacat bawaan. Ya. Jadi telinganya 3, hidungnya 2. Begitulah yang dimaksud dengan cacat bawaan. Jadi lahir tidak normal seperti manusia yang ada. Itu bahaya. Ada yang bertanya, masa kita pakai krim sampai ke anak-anak? Iya. Karena masuk pakai krim itu, dia terabsorpsi masuk ke dalam tubuh, masuk ke peredaran darah, berpengaruh pada plasenta, masuk ke dalam anak-anak. Itulah bahayanya. Ya. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kosmetik? Kosmetik itu, ini kosmetik ya.
Ini penting Bapak Ibu tahu, karena kosmetik itu fungsinya hanya ini. Tidak ada kosmetik itu yang diminum. Kalau kosmetik itu diminum itu obat, bukan kosmetik. Kalau kosmetik itu menyembuhkan jerawat, itu obat, bukan kosmetik. Tidak ada kosmetik itu bisa menyembuhkan. Jadi kosmetik itu hanya membersihkan. Misalnya sabun, membersihkan badan. Ada bapak-bapak yang tidak pernah pakai kosmetik? Berarti tidak pernah sabunan kalau mandi. Nah, pakai sabun, pakai sampo, pakai pasta gigi. Yang kedua, mewangikan, misalnya parfum. Jadi ini kosmetik ya fungsinya. Membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan. Misalnya lipstik. Yang pucat jadi ceria lagi, dikasih lipstik bibirnya, ya. Pewarna rambut, yang rambutnya hijau jadi biru. Nah, kalau saya dulu tugas di Manado begitu. Rambutnya biru, bajunya biru, celananya biru, sepatunya biru. Besok dia hijau, rambutnya hijau, bajunya hijau. Begitu. Jadi itu untuk mengubah penampilan. Kemudian memperbaiki bau badan, misalnya menggunakan deodoran. Dan yang terakhir, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi ini misalnya pelembab atau sunblock kalau kita terpapar oleh matahari. Ini tujuan pemakaian kosmetik, memperbaiki penampilan, meningkatkan rasa percaya diri. Semua kosmetik itu digunakan untuk menambah kepercayaan diri. Kita menggunakan bedak, menggunakan lipstik, menggunakan minyak rambut, menggunakan parfum, itu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Lanjut. Nah, untuk kosmetik, Bapak Ibu, kalau membeli harus ada izin edarnya. Izin edar itu disebut notifikasi. Notifikasinya seperti ini. Kalau NA, ya, jadi NA itu artinya kosmetik itu dibuat di benua Asia. Indonesia bisa, Korea bisa, Jepang bisa, Cina bisa. Kalau NB dibikin di Australia, kemudian dibikin di Eropa. Kalau NC, ND dibikin di Afrika, NE dibikin di Amerika. Ini izin edarnya kosmetik. Bapak Ibu kalau beli kosmetik harus lihat izin edarnya. Ya, kemudian ada angka yang mengikutinya. Ya, ada angka 1 2 3 9 10 11. Ya. Ada 11 digit di belakangnya. Jadi NA 11 digit atau NB 11 digit. Nah, Bapak Ibu, berhati-hati membeli kosmetik di platform online, ya. Kalau Bapak Ibu membeli di online, Bapak Ibu tidak tahu apakah itu asli atau tidak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada masalah, Bapak Ibu tidak tahu harus mengadu ke siapa. Misalnya rusak wajah, tidak tahu mengadu ke siapa. Nah, Bapak Ibu, dalam memilih produk obat dan makanan, Badan PON memperkenalkan tools namanya cek klik. Cek klik itu kepanjangan, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah dipegang ya. Cek klik itu kepanjangan dari cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Jadi cek klik. Dulu begini lambang ini, kita ini begini dulu. Sampai sekarang. Dulu pernah dilarang waktu Pilpres. Karena ini artinya nomor 2. Dulu dilarang. Jadi sekitar setahun kita dilarang begini. Karena itu artinya nomor 2 pada saat Pilpres. Dan nomor 1 marah. Jadi dilarang. Kita tidak. Tapi itu sebenarnya artinya cek klik. Jadi cek klik. Di checklist itu seperti begini. Jadi cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cek kemasannya. Kalau Bapak Ibu membeli sesuatu, cek kemasannya. Masih bagus atau tidak? Kalau tidak, jangan beli. Kalau rusak, jangan beli. Kemudian cek labelnya. Label itu ada izin edar, ada komposisi, ada tempat produksi, ada cara pakai, ada alergen, semuanya ada di situ. Kalau makanan ada nilai gizi, angka kecukupan gizi, ada semua di label. Kemudian cek izin edarnya. Apakah sudah ada izin edar? Kalau makanan dari Badan POM, ada juga dari pangan industri rumah tangga. Kalau kosmetik tadi, ada NA-nya, ada NB-nya, ada NC-nya, ada ND-nya. Kalau obat tradisional tadi ada TR-nya, ada TI-nya, ada TL-nya, ada QL-nya, ya. Kemudian yang terakhir adalah cek kadaluarsa. Bapak Ibu kalau sudah obat dan makanan itu sudah masuki masa kadaluarsa, Bapak Ibu tidak boleh sayang untuk membuangnya. Harus dibuang. Nah, untuk mengetahui izin edar itu asli atau tidak, kami ada BPOM Mobile. Jadi ini bisa di-download di handphone Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah download cek mobile ini,
cek BPOM mobile ini, maka ketika membeli obat atau makanan, ada barcode, Bapak Ibu sisa tempelkan ke barcode, maka akan muncul seluruh informasi terkait produk itu. Mulai dari izin edarnya, namanya, pabriknya, labelnya apa segala macam, semua sudah ada di sini, di aplikasi cek BPOM. Kalau kemudian Bapak Ibu tidak mendownload ini, bisa dicek masuk di Safari atau di Google, cari cek BPOM. Di cek BPOM itu, begitu muncul, Bapak klik cek BPOM, masukkan nama produk yang Bapak Ibu mau cek, atau masukkan nomor izin edar yang Bapak Ibu mau cek, maka akan muncul seluruh informasi, apakah produk itu sudah terdaftar atau tidak. Lanjut Bapak Ibu, kami Balai Besar POM di Bandung adalah unit pelaksana teknis dari Badan POM di pusat. Kantor kami ada di Jalan Pasteur nomor 25 di Bandung. Bapak Ibu, kalau kami ada unit layanan pengaduan konsumen, ya, ada unit layanan pengaduan konsumen. Kalau Bapak Ibu menemukan sesuatu, ya, apakah itu obat atau makanan, bisa melapor ke kami melalui unit layanan pengaduan konsumen, bisa langsung ke kantor di Jalan Pasteur nomor 25. Kami juga ada Instagram, Bapak Ibu ikuti, DM di situ apa yang mau dilaporkan. Kami ada Facebook, bisa di inbox, ada Twitter, ada YouTube, dan kami juga ada aplikasi namanya Kabayan, Kepala Balai Melayani. Ini nomor handphonenya. Kalau Bapak Ibu menemukan sesuatu mau melaporkan, Bapak Ibu bisa langsung ke 0811 244 0533, itu langsung ke kepala balai, langsung ke saya, maka nanti saya akan memerintahkan jajaran saya untuk menindaklanjuti, kemudian ada untuk pengujian, ada untuk siiteng, untuk UMKM. Bapak Ibu sekalian, kenapa kegiatan ini kita laksanakan? Karena ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kami menginginkan seluruh masyarakat yang menjadi konstituen pakar daya, ya, di Kabupaten Indramayu ini menjadi agent of change, ya, menjadi agent untuk pengawasan obat dan makanan. Bapak Ibu yang hadir di sini memberitahu kepada keluarga, teman, kerabat, kawan-kawan, golongan bahwa begini cara memilih obat dan makanan, ya. Begini memilih cara memilih obat dan makanan, begini tanda-tanda obat dan makanan yang aman, dan semuanya bisa kita sebarkan. Karena satu ayat saja kita sebarkan, kita sudah mendapatkan pahala, dan bisa jadi itu adalah amal jariah untuk kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan karena itu berasal dari saya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa dan penyebaran sehat ya yang sudah dibawakan oleh Bapak Sufyan Darman SMI. Sekarang sesi tanya jawab. Ada bapak dan bapak, ibu yang mau bertanya, silakan. Dan bapak satu ya. Ini Pak. Oke. Kami di KKFU memiliki sebuah salah satunya adalah edukasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Dan pada saat program kerja itu kami disuruhkan juga ada apoteker. Di situ menyusun kami akan melakukan yaitu edukasi terhadap masyarakat terkait dengan bagaimana cara meminum obat kembali. Kemudian bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang baik. Saya kira sangat identik dengan
Cuman karena kami baru kemarin kami belum berjalan ke proyek tersebut. Nah, saya kira dengan adanya edukasi dari Depok ini teman-teman kami kemudian rencana kita juga mengenai dan kami teruskan untuk ini untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, masyarakat sekarang itu karena ada konsumtif gitu ya. Konsumtif dari mereka itu hanya banyaknya makan makanan yang apa aja yang ada gitu. Dan masih jarang sekali di pasar tradisional khususnya yang ada bau-bau yang itu bagaimana sih antisipasi kami karena selama ini masyarakat yang mereka makan mereka hanya ya udah begitu mereka tidak memiliki apa. Satu lagi. Dua dijawab. Ya. Mana nih? Habis baterai. Tadi pertanyaannya sangat bagus. Nah, kalau saya suruh menjawab karena masalah-masalah kesehatan, masalah itu mendingan yang menjawab itu yang ahlinya. Ya. Jadi mengenai tadi makan kenyang itu gimana nanti dijawab. Lalu yang tadi itu dari ibu juga nanti dijawab. Tapi yang paling penting bahwa nanti apa yang diperoleh itu tolong juga ditularkan kepada saudara-saudara, kepada anak-anak, kepada mertuanya, kepada tetangganya bahwa kalau makan obat ini, kalau beli obat itu begini, jangan sampai mengeluarkan mengeluarkan biaya beli obat, padahal isinya itu cuma bubuk, aja bubuk lepung. Nah itu yang harus jadi harus tahu itu, dan ini sangat-sangat penting. Silakan Pak. Makasih Pak Kardaya. Bapak Ibu yang bertanya, terima kasih dari Lembaga Kesehatan. Sebenarnya ini seperti bagian dari program kerja Bapak, karena ini adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi ini terlaksana karena Pak Kardaya milih tempat ini. Beliau yang menentukan di tempat, Pak Bepom, kata tim beliau, kami maunya timnya di titik PC NU Kabupaten Indramayu. No, kita manut aja, karena kita yang punya program. Karena DPR itu kan punya 3 tugas. Legislasi, sekarang DPR lagi memperkuat Badan POM, lagi membahas Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. Apa gunanya? Untuk memperkuat Badan POM agar bisa melindungi Bapak Ibu semua, tetap lebih mendapatkan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar. Fungsi yang kedua yaitu budgeting. Jadi menyusun anggaran. Nah, anggaran ini dari Komisi 9, ini anggaran ini. Nanti Bapak Ibu keluar dari sini, mungkin ada amplopnya, itu anggaran. Nah, komunikasi informasi edukasi ini adalah kegiatan
karena diberikan anggaran melalui fungsi budgeting itu, dan beliau turun apakah Badan POM ini jadi fungsi pengawasan, melaksanakan tugas sebagai eksekutif, betul tidak? Memberikan pelayanan sesuai tugasnya kepada masyarakat. Karena beliau dapilnya Indramayu, jadi Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Kalau nanti ada yang salah, misalnya ibu itu tadi bertanya, Pak, kami dipersulit izin edar, lapor Pakar Daya. Pakar Daya ketok kami, Pak. Kenapa itu lama-lama masyarakat saya? Nah, itu fungsi dari DPR sebagai pengawas. Nah, kami eksekutif adalah pelaksana tugas dari semua fungsi-fungsi tugas yang kita serahkan. Pak, mengenai lembaga kesehatan, tadi Bapak tanya, bagaimana kalau di masyarakat itu, karena masyarakat itu kan cuma pembeli, apa yang ada itu yang dibeli, itu yang dimakan. Untuk itu kita memberikan komunikasi, informasi, edukasi, agar supaya masyarakat kita ini, tadi Pak Kardaya sudah sampaikan, yang paling penting dari kegiatan ini sampaikan ke keluarga, tetangga, teman, kawan, kerabat, agar supaya menjadi konsumen yang cerdas. Bagaimana memilih obat dan makanan yang baik. Menunda makan jauh lebih bagus daripada mempercepat sakit. Ya, menunda untuk makan, menunda untuk kenyang, apalagi kalau nahdien, itu pasti sudah terbiasa puasa. Jangankan Senin Kamis, mungkin puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa. Itu kan menjaga kesehatan. Saya pernah tugas di Banten, ada ulama namanya Abu Yamuhtadi, itu sepanjang hidupnya puasa, matang. Saya dengar aja lemes, Pak. Saya ini puasa, matang. Terus minum, saya kasih air ini, tak mau. Saya minumnya air hujan, karena itu satu-satunya air yang berasal dari atas. Gak diminumnya. Dan sehat, umurnya sudah 70-an. Abu Yamuhtadi di Pandeglang. Itu saya sering sowan, minta doa, minta didoakan. Meskipun kita tahu bahwa doa diri sendiri dalam ratu itu lebih bagus. Jadi Pak, caranya Bapak Ibu seperti tadi, cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Memang pangan-pangan yang dijual di pasar itu belum tentu ada izin edarnya semua, Pak. Tadi seperti yang saya sampaikan, ada pangan yang masa simpannya atau masa konsumsinya kurang dari 7 hari. Itu tak wajib izin edar, baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Badan POM. Tapi Pak, kami sampaikan bahwa Badan POM itu setiap hari turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, baik di pasar, di toko, di sarana-sarana. Kami melakukan pengujian untuk memastikan apakah yang beredar itu bermutu, aman, dan berkhasiat. Khusus di sekolah, kami ada program pangan jajanan anak usia sekolah. Kami melakukan pemeriksaan, pengujian, apakah makanan itu aman ada di sekolah atau tidak. Begitu ya Pak? Baik. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan.